Hai, aku kembali lagi dengan konten baru. Di konten baru kali ini aku mau review buku. Seperti yang kalian tahu, aku sekarang selalu usahain setiap bulannya itu aku akan membaca beberapa buku, entah itu buku baru atau buku-buku yang lalu. Dan September kemarin aku berhasil menyelesaikan membaca sebuah buku non-fiksi, buku self-improvement yang berjudul Men Are From Mars, Women Are From Venus. Sebuah buku petunjuk klasik untuk memahami hubungan pria dan wanita yang ditulis oleh John Gray PhD. Aku membaca buku yang versi terjemahan yang diterbitkan oleh Gramedia, dan jujur buku ini adalah salah satu buku yang terbaik yang pernah aku baca di tahun ini. Ya, melalui buku ini aku lebih dapat memahami hal-hal yang dipikirkan oleh pria maupun wanita. Hal-hal tersebut meliputi tentang bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka membangun sebuah perspektif yang satu sama lain berbeda, karena sejatinya pria dan wanita itu juga dari awal mereka berbeda. Jadi kayak buku ini tuh kayak lebih menekankan kita untuk belajar memahami karakteristik dari pria dan wanita. Sedikit intermezzo saja ya. Ya, sebenarnya aku tuh orang yang cenderung takut sama orang. Ya, I'm an introvert person. But di sisi lain, aku juga punya rasa ketertarikan yang cukup tinggi untuk memahami orang-orang lain. TMI, ya, aku adalah seorang INFJ. Ya, mungkin kalau kalian yang punya MBTI sama kayak aku pasti relate dengan bagaimana INFJ itu lebih suka mengamati orang-orang di sekitarnya. Ya, mereka itu mungkin ini yang kurasakan ya, tapi kalau aku tuh kayak lebih suka ngamatin orang dan menyimpan semua pemikiran-pemikiran aku di dalam benak atau hati aja sih, kayak jarang banget ngungkapin. Ya, karena itulah aku tertarik banget beli buku ini. Jujur buku ini tuh membawakan bekal untukku agar menjadi orang yang lebih baik dengan memahami satu sama lain. Di dalam buku Men Are From Mars and Women Are From Venus ada 13 chapter yang isinya itu tentang hal-hal yang membahas perbedaan-perbedaan antara pria yang didefinisikan dengan kaum yang berasal dari Mars dan wanita yang diantologikan sebagai sebuah kelompok yang berasal dari Venus. Ya, kedua orang ini berasal dari planet yang berbeda. Sebelum bertemu mereka tuh kayak memiliki rasa ketertarikan satu sama lain dan ingin saling mengenal, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi lebih dekat dan memilih tempat khusus untuk saling mengenal, saling hidup berdampingan di bumi. Nah, di bumi inilah permasalahan di antara pria dan wanita mulai bermunculan karena mereka berbeda. Jadi, aku bakal sebutin satu persatu babnya atau chapternya di buku ini. Ya, setiap chapternya itu selalu menarik dan aku suka. Jadi, mulai chapter pertama itu ada pria dari Mars, wanita dari Venus. Jadi, chapter pertama ini seperti pengenalan tentang asal-usul pria dan asal-usul wanita. Kemudian, lanjut di chapter kedua ada pemberes masalah dan panitia perbaikan rumah. Inilah karakteristik
awal yang harus kita ketahui dari pria maupun wanita yang digambarkan. Pria sebagai pemberes masalah dan wanita sebagai panitia perbaikan rumah. Nah, pemberes masalah dan perbaikan rumah ini maksudnya gimana sih? Oke, aku jelaskan singkat ya. Pemberes masalah adalah ketika pria itu lebih dominan dalam hal logika dan cara berpikir mereka. Jadi setiap perempuan sedang menceritakan sesuatu, mereka akan dengan cepat memberikan solusi berupa usulan, saran, atau apapun, dan itulah yang disebut dengan pemberes masalah. Nah, sedangkan wanita dominan ke firasat, hati, perasaan, ya sesuatu yang berhubungan dengan feelings. Jadi, mereka itu lebih peka dengan keadaan-keadaan sekitar. Nah, karena itu kadang-kala wanita itu tanpa mereka sadari atau secara naluriah mereka akan memberikan saran-saran tanpa diminta, dan itulah yang disebut dengan perbaikan rumah. Lalu yang ketiga ada kaum pria masuk gua dan kaum wanita berbicara. Inilah perbedaan yang lebih mendalam lagi dari kaum pria dan kaum wanita. Di konteks ini lebih cara mereka menghadapi masalah. Jika pria lebih cenderung masuk ke gua dengan artian untuk merefleksikan diri, diam, berpikir dengan tenang, tapi wanita akan berbicara, mereka perlu seseorang untuk menemani mereka, untuk mendampingi mereka saat ada masalah. Nah, kemudian di chapter 4 ada bab bagaimana memotivasi lawan jenis. Nah, di sini kita akan menumbuhkan kepekaan untuk lebih memahami pria dan wanita dari masing-masing perspektif, dan cara memotivasi lawan jenis ini juga sangat berbeda ya antara pria dan wanita gitu. Cara memotivasi pria itu adalah dengan mengungkapkan kalau kita itu butuh mereka. Pria lebih termotivasi jika dia merasa dibutuhkan. Nah, sedangkan kalau wanita, cara memotivasi wanita adalah dengan memberikan mereka dukungan, dengan memberikan mereka cinta, sehingga ketika wanita merasa dicintai, saat itulah mereka akan merasa lebih termotivasi karena ada dorongan itu sendiri. Kemudian di chapter 5 adalah berbicara dalam bahasa berbeda. Nah, ini menarik. Aku baru sadar juga sih kalau satu kata yang diucapkan pria dan wanita itu bisa memiliki makna yang berbeda. Nah, aku baru sadar di buku ini itu kayak ternyata selama ini seperti ini gitu. Kayak ini menarik banget sih. Misal nih ya, kalau pria bilang tidak apa-apa, mereka beneran tidak apa-apa. Mereka tidak menyembunyikan sesuatu. Sedangkan kalau wanita bilang tidak apa-apa, aslinya mereka itu tidak baik-baik saja. Mereka berusaha menyembunyikan dan terlihat baik-baik saja, padahal nyatanya tidak. Dan untuk chapter 6 sendiri itu ada pria seperti karet gelang. Nah, ini tuh kayak chapter yang khusus untuk membahas karakter pria dalam menjalin suatu hubungan sosial dengan orang-orang lain, kalau terutama dengan pasangan juga sih ya. Di buku ini tuh dijelaskan kalau pria itu hanya bisa fokus dengan satu hal. Jadi kalau mereka udah fokus sama misal cinta aja gitu, mereka akan sulit fokus dengan hal-hal lain. Nah, untuk fokus dengan hal-hal lain itu mereka perlu menarik diri sejauh mungkin. Nah, tapi sejauh-jauhnya pria menarik diri, mereka akan kembali dekat kembali. Nah, kemudian di bab 7, judul Wanita Seperti Gelombang, menjelaskan bagaimana wanita mengolah emosi dan pemikirannya. Ya, wanita diibaratkan seperti gelombang karena mereka itu kayak
dalam satu waktu bisa berada di fase-fase yang berbeda, fase naik, turun, mengikuti suasana hati, suasana di sekitar, maupun keadaan-keadaan faktor-faktor luar lainnya gitu. Jadi yang penting dalam wanita seperti gelombang ini adalah bagaimana seseorang di sekitarnya dapat selalu memberikan dukungan, memberikan cinta, dan mengisi tangki cinta wanita agar selalu terpenuhi sehingga gelombangnya setidaknya berada di posisi stabil. Ya, tangki cinta ini dapat dipenuhi dengan segala jenis perhatian kecil maupun perhatian besar. Di bab ke-8 adalah chapter tentang mengungkap kebutuhan emosional yang berbeda-beda. Kita kan sebagai makhluk sosial, jadi kita harus bisa memahami kebutuhan-kebutuhan lawan jenis maupun sesama jenis juga. Jadi kebutuhan pria dan wanita itu umumnya ada 6, berbeda-beda. Aku mulai dari wanita dulu ya. Pertama itu perhatian, kedua pengertian, ketiga hormat, keempat kesetiaan, kelima penegasan, dan keenam jaminan. Lalu untuk pria perlu menerima kebutuhan-kebutuhan cinta yang meliputi kepercayaan, penerimaan, penghargaan, kekaguman, persetujuan, dan terakhir ada dorongan. Lanjut, kita beralih ke chapter ke-9, yaitu mencegah pertengkaran. Sebaik-baiknya hubungan mereka, pasti ada satu momen di mana ada perselisihan paham yang bisa menyebabkan pertengkaran. Satu-satunya cara paling ampuh untuk mencegah pertengkaran adalah dengan menulis surat cinta. Karena saat bertengkar, ya semua orang pasti pernah mengalami juga kan, saat bertengkar itu biasanya kita akan merasa emosi kita itu meluap-luap dalam kemarahan, dan kita tidak bisa menjaga lisan kita. Tanpa sadar kita mungkin melontarkan kata-kata yang dapat menyakiti lawan bicara kita, yang dapat menyakiti orang yang sedang beradu argumen dengan kita, sehingga lisan yang tak terkontrol itu juga bisa menyakiti hati tanpa kita sadari. Nah, oleh karena itu cara paling efektif adalah dengan menulis surat. Ketika menulis surat dan kita menerima surat, kita bisa sedikit menenangkan diri kita untuk menyiapkan kesiapan untuk membaca surat itu dan merefleksikan kata demi kata untuk lebih memahami apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh sosok yang bertengkar dengan kita. Dan dengan menulis surat juga kita bisa mengungkapkan rasa cinta yang mungkin sulit diungkapkan saat bertengkar. Dan yang terpenting kita bisa mengucapkan kata maaf dan kesempatan untuk kembali membicarakan permasalahan dengan suasana yang lebih baik. Lalu di chapter ke-10 ada bab tentang memperoleh nilai dari lawan jenis. Ya, ketika berhubungan dengan seseorang, kita pasti akan saling memberi dan menerima, dan upaya kita dalam memberi dan menerima juga diharapkan bisa setara, bisa saling menguntungkan dan mencapai kepuasan untuk satu sama lain. Nah, apabila nilai-nilai yang diberikan jumlahnya tidak seimbang, maka juga akan menyebabkan pertengkaran lagi nih. Kembali ke chapter sebelumnya. Di chapter ini tuh kita mengetahui bagaimana sih pria itu memberi nilai pada perempuan dan bagaimana perempuan itu memberi nilai pada pria. Wanita itu menghargai sebuah perbuatan, sebuah perhatian itu dari hal-hal kecil dan hal-hal besar dengan memberikan nilai sama rata, dan sedangkan pria itu cenderung lebih memfokuskan untuk memberikan perhatian besar. Chapter ke-11 adalah bagaimana menyampaikan perasaan-perasaan yang sulit. Nah, bagaimana menyampaikan perasaan-perasaan sulit ini kita juga akan diajak kembali untuk mengingat poin-poin yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti bagaimana memahami karakteristik
kebutuhan emosi pria dan wanita dan bagaimana memahaminya, dan kembali menekankan surah cinta. Terakhir yaitu chapter 12 adalah bagaimana meminta dan mendapatkan dukungan. Nah, chapter ini tuh lebih dikasihkan oleh John Gray PhD itu kepada wanita. Karena wanita itu cenderung menunggu ya. Mungkin karena mereka peka, mereka juga ingin mendapatkan kepekaan juga dari orang lain, sehingga kadangkali itu merasa segan untuk meminta. Ya, ini juga berlaku buatku juga sih. Secara pribadi aja ya, kalau aku meminta itu ada rasa takut kalau kita bakal ditolak juga gitu loh. Nah, kalau kita udah ditolak, rasanya itu sakit. Jadi kayak susah gitu bagi wanita untuk meminta. Nah, tapi ketika kita menunggu, kadang itu umumnya pria itu tidak peka dan mereka menganggap baik-baik saja. Jadi kayak disinilah ada kerenggangan yang terjadi. Dan di sini penulis mengajarkan khusus untuk perempuan agar sesekali mereka agar tidak ragu untuk meminta. Karena pria jika tidak diminta, mereka tidak akan tahu dan mereka akan merasa apa yang mereka lakukan sudah cukup. Jadi ya gitu-gitu aja. Jadi harus ada inisiatif untuk meminta. Dan di bab terakhir adalah bab 13. Di bab 13 ini adalah menjaga agar keajaiban cinta tetap hidup dengan lebih memahami satu sama lain. Dan kita juga akan diajak untuk merefleksikan kembali chapter-chapter yang telah dibahas sebelumnya. Mungkin ya secara singkat yang dapat aku jelaskan dari review buku Men Are From Mars and Women Are From Venus. Secara teknis buku ini sangat berbobot sekali ya, isinya itu daging semua, kayak ya isinya itu benar-benar tips-tips dan cara-cara, terus banyak penjelasan-penjelasan yang sangat membantu. Bahasanya juga cukup ringan, mudah dipahami, dan aku suka sih. Mungkin untuk kekurangan buku ini itu ada beberapa bagian yang kadang itu istilahnya sering diulang-ulang ya. Mungkin kadang kita kayak merasa, loh ini kan tadi udah dijelasin gitu, ini sekarang kok dijelasin lagi. Tapi ketika dicerna itu kayak penjelasan yang sama itu bisa menekankan kita dan mengingatkan kita tentang sesuatu yang telah dibahas sebelumnya itu masih memiliki korelasi dengan bahasan yang sedang dibahas di chapter yang berbeda. Ya, mungkin itu saja review dari aku. Sampai ketemu di review buku selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Thank you.